Apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khalifah yang berarti pemimpin atau pengganti, dan ar-rasyid yang berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Nah, tugas Khulafaur Rasyidin tersendiri yaitu untuk menggantikan Rasulullah dalam kepimpinan negara dan agama. Nah, anggota dari Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq, kedua Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Beliau adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggal terkena penyakit. Pada masa khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Islam mengalami kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya adalah pengumpulan tulisan Al-Quran, perang Riddah dan pemberantasan nabi-nabi palsu, perluasan wilayah meliputi Irak, bagian utara Jazirah Arab, bagian barat Syam, Damaskus, Palestina, Yordania, dan Homs. Selanjutnya terdapat khalifah kedua yang memimpin di tahun 634 hingga 644 Masehi. Khalifah itu bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 585 Masehi di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah diusulkan oleh Abu Bakar sebelum wafat, yang disetujui oleh kaum muslimin lainnya. Pada masa pimpinannya, Islam banyak berkembang dan sudah menaklukkan banyak daerah seperti Palestina, Syria, Mesir, dan masih banyak daerah lainnya. Tak hanya itu, Umar pun menjadi ahli strategi dan administrator ulung. Umar wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau setara dengan 644 Masehi. Ia dibunuh oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lukluk atau Fairuz. Konon katanya Fairuz ini sakit hati atas kekalahan perang Persia yang dahulunya menjadi negara adidaya, dan itulah motif dibalik pembunuhan Umar bin Khattab oleh Fairuz atau Abu Lukluk. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Profil Utsman bin Affan yang pertama adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab yang memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang kedua dikenal karena kedermawanannya dan pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga banyak membangun fasilitas bagi rakyatnya. Yang keempat memperluas Masjid Nabawi. Dan yang kelima dijuluki Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Setelah kematian Umar bin Khattab, beliau menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga, karena banyak orang yang memilihnya di dalam musyawarah masyarakat waktu itu. Pada masa kekhalifahannya, Al-Quran pun mulai dikumpulkan untuk dijadikan satu mushaf. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan memimpin dan menaklukkan beberapa kota. Ia juga membangun banyak sekali fasilitas bagi rakyatnya. Ia selalu mengganti gubernur yang tidak sesuai dengan keinginannya dan menggantikannya dengan yang lebih bagus. Hal ini menyebabkan para mantan gubernur tersebut sakit hati dan berniat membunuh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Meskipun Utsman bin Affan memiliki kekuatan untuk menyingkirkan para pemberontak, beliau berprinsip untuk tidak menumpahkan darah para umat Islam. Utsman bin Affan pun wafat dengan keadaan syahid. Ia dikepung oleh pemberontak di rumahnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad SAW sekitar tahun 601 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Namun Rasulullah SAW tidak menyukainya dan memanggilnya Ali
yang berarti memiliki derajat yang tinggal di sisi Allah. Ali mempunyai ayah bernama Abu Thalib yang juga merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Asad. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima bayat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi setelah diserang oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota Khawarij. Insiden ini terjadi di Masjid Kufah ketika Ali hendak melaksanakan sholat subuh. Kematian Ali menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan menjadi titik awal bagi berdirinya dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini juga semakin memperdalam perpecahan dalam sejarah Islam, terutama antar kelompok yang mendukung Ali dan mereka yang berpihak kepada Muawiyah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari meneladani kisah Khulafaur Rasyidin ini adalah pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta kedermawanan dan kesederhanaan dalam hidup. Kesimpulan dari kelompok kami, kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, kita harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita.